Masih di flashback sebelum Farel menemui Renata di rumah sakit. Andra hanya mematung memandangi wajah Sabrina yang berada di bawah kunjungannya. Kemudian pria itu menelan Saliva dengan bersusah payah. Apakah dia tidak salah lihat? Mengapa musuh bebuyutannya itu tiba-tiba terlihat cantik? Hanya saja dia merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah sana. Dia merasakan sana terasa sesak. Dia itu segera berdiri. Dia masih terlihat syok sambil memandangi sesuatu yang menonjol di dalam celananya. Selama ini banyak yang memanggilnya Casanova, bahkan dia memiliki banyak kenalan wanita malam. Karena itulah dulu Farel menghubunginya ketika Farel dijebak dengan obat perangsang oleh mantan kekasihnya. Andra memang seorang Casanova, tapi masih berjaga, karena tidak ada yang bisa membuat Johnny bangun. Karena itulah dia sering menyewa wanita malam agar bisa membangunkan sang Johnny. Hanya Farel yang tahu rahasia besar ini. Tapi malam ini Andra merasakan Johnny berdiri ketika tak sengaja menindih tubuh Sabrina. Hal tersebut membuat Andra sangat syok. Pria itu segera pergi ke kamar mandi. Enggak mungkin. Mengapa bisa Johnny beraksi sama si malampir? Seandainya di dunia ini hanya Sabrina satu-satunya wanita yang dapat membangunkan Johnny, Andra memilih menjomblo seumur hidup. Andra terlihat resah dan gelisah. Jadi seperti ini rasanya berhasrat kepada seorang wanita? Ponsel Andra bergetar. Rupanya ada panggilan telepon dari Detektif Al. Detektif Al adalah seorang detektif yang memiliki kecerdikan dan insting yang tajam dalam menangani sebuah kasus. Dia adalah pemilik The Darkness, ditemani oleh kedua rekannya, Danu sang hacker dan Glenn sang penipu ulung. Andra segera mengangkat panggilan telepon dari Detektif Al. Halo Detektif Al, saya ingin minta maaf, saya sudah lama tidak merespon permintaan Anda. Pekerjaan kami sangat banyak sekali soalnya. Sebenarnya kita besok ada janjian ketemuan, tapi berhubung pekerjaan kami dapat diselesaikan dengan cepat, jadi malam ini kami memiliki waktu luang untuk bertemu dengan Anda dan teman Anda. Ucap Detektif Al di seberang sana. Andra sangat lega mendengarnya. Ya udah, kalau gitu kami akan segera pergi ke kantor Darkness. Sebelum pergi, Andra ingin memastikan dulu apakah Sabrina udah tidur apa belum. Perlahan-lahan dia membuka pintu kamarnya. Dia sangat bernapas lega melihat wanita itu udah tertidur pulas. Mengapa dia harus berpakaian seksi seperti itu? Gerutunya. Kemudian Andra berkata kembali. Dia tertawa kecil ketika mengingat perkataan Sabrina yang bilang bahwa wanita itu masih perawan. Apa aku tidak salah dengar? Tadi dia bilang masih perawan? Mana ada wanita yang udah lama hidup di luar negeri masih perawan? Karena penampilan Sabrina sangat seksi, Anda merasa kasihan jika wanita itu akan kedinginan. Anda pun segera masuk ke dalam kamar dan berjalan mengendap-endap. Jangan sampai Sabrina bangun. Anda takut jika seandainya Sabrina bangun, wanita itu akan mengira lagi bahwa dirinya adalah Farel. Bagaimana kalau wanita itu nekat memperkaosnya? Apalagi sang janinnya bisa berdiri hanya gara-gara tidak sengaja menindih tubuh wanita itu. Anda merinding membayangkannya. Jangan sampai terjadi. Apalagi dia tahu bahwa Sabrina adalah calon istrinya Farel. Dia tidak akan pernah mau mengkhianati persahabatannya dengan Farel, walaupun dia tahu Farel tidak mencintai Sabrina. Dengan pelan, Andara menyelimuti tubuh Sabrina dan selimut tebal. Jangan salah paham, aku menyelimutimu bukan karena peduli, tapi pakaian kamu membuat mataku sakit. Ucap Andra pada Sabrina yang udah tertidur pulas. Setelah itu Andra segera menghubungi Farel. Farel harus tahu bahwa The Darkness telah menghubunginya. Andra menghubungi Farel tentang The Darkness. Dia meminta untuk bertemu dengannya malam ini. Sebenarnya Farel ingin sekali menemui Renata setelah tahu dari Dr. Zaki bahwa Renata dirawat di rumah sakit yang sama dengannya. Akan tetapi dia harus menemui The Darkness terlebih dahulu demi melepaskan Renata dari jeratan Edo. Setelah tiba di kantor The Darkness, Farel menjelaskan dengan panjang lebar tentang masalah yang telah dihadapi dan memberikan foto Tania yang masuk ke dalam mobil Edo
kepada mereka. Farel tidak peduli dengan penampilannya yang masih mengenakan pakaian pasien, termasuk rasa sakit di kepalanya. Sepertinya Edo menjemput Tania di Jalan Melati, tanya Danu, alias sang hacker kepada Andra. Sang hacker itu memperhatikan suasana jalan raya di foto tersebut. Andra pun menganggukkan kepalanya. Iya benar, Edo menjemput Tania di Jalan Melati. Terakhir aku mengikuti mereka. Aku melihat mereka pergi ke arah Jalan Mawar. Dan sang hacker segera memeriksa CCTV di Jalan Mawar. Dia melihat mobil milik Edo pergi ke arah jalanan yang sangat sepi. Tidak ada CCTV di jalan tersebut. Sepertinya Edo sengaja membawa Tania ke tempat yang sepi. Untuk apa mereka pergi ke tempat yang sepi dan tidak terpantau kamera CCTV? Danu merasakan ada kejanggalan. Tidak lama kemudian mobil Edo terlihat keluar dari jalan yang sepi tersebut. Dan Danu segera mengzoom rekaman CCTV. Terlihat Edo di dalam mobilnya hanya seorang diri. Padahal sebelumnya dia pergi bersama dengan Tania. Ini sangat aneh. Tadi Edo pergi bersama dengan Tania ke tempat yang sepi. Tapi setengah jam kemudian, di mobil Edo tidak ada Tania. Apakah mungkin Edo melakukan sesuatu pada Tania? Ucap detektif Il. Dia merasakan ada yang tidak beres antara Edo dan Tania. Kemudian Glenn sang penipu ulung, dia ikut berbicara. Lebih baik kita langsung terjun ke lapangan. Siapa tahu kita memiliki waktu untuk menyelamatkan wanita itu. Farel sangat menyetujui pendapat Glenn. Ya, jika terjadi sesuatu pada wanita itu, tolong selamatkan dia. Aku akan membayar berapapun yang kalian minta. Farel ingin The Darkness menyelamatkan Tania bukan hanya karena sebagai saksi kunci, tapi juga sebagai rasa kemanusiaan. Detektif Al menjawab perkataan Farel. Tuan Farel, tenang aja. Kami pasti akan menyelamatkannya dan akan mencari tahu siapa dalam di balik pengeroyokan Anda. Farel sangat lega mendengarnya. Dia tidak meragukan kinerja mereka. Kalau begitu kami pulang dulu. Saya tunggu kabar dari kalian secepatnya. Siap? Ucap ketiga anggota The Darkness itu dengan kompak. Farel yang sedang berjalan beriringan dengan Andra untuk keluar dari kantor The Darkness, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Dia ingin tahu Edo saat ini sedang berada di mana. Kemudian dia bertanya pada Danu sang hacker. Boleh aku tahu, saat ini Bang Edo berada di mana? Danu tidak langsung menjawab. Dia mengecek rekaman CCTV ke arah mana mobil Danu pergi setelah melewati Jalan Mawar. Saat ini dia sedang berada di Jalan Anggrek. Tepatnya dia sedang berada di tempat kuliah. Edo saat ini memang sedang bertemu dengan kedua sahabatnya di tempat biliar milik Sony. Dia merasa frustasi dengan permasalahannya dengan Tania. Dia terpaksa harus menyuruh para preman untuk melenyapkan Tania karena dia tidak ingin kehilangan warisan dari ayahnya, apalagi kalau sampai kehilangan Renata. Setelah pulang dari kantor Darkness, Andra langsung pulang ke apartemennya setelah mengantarkan Farel ke rumah sakit. Andra tidak memberitahu Farel tentang Sabrina yang menginap di apartemennya. Farel pasti akan meledeknya. Farel kini telah tiba di rumah sakit. Pikiran Farel saat ini sedang tidak tenang. Setelah mengetahui bahwa mungkin saja Edo melakukan sesuatu pada Tania, bagaimana kalau Edo nekat melakukan sesuatu kepada Renata? Apalagi dokter Zaki bilang bahwa Renata besok diizinkan pulang. Mumpung Edo masih berada di luar, Farel segera menemui Renata di ruangan tempat wanita itu dirawat. Dia sudah meminta bantuan pada dokter Zaki sebagai direktur rumah sakit itu untuk mematikan kamera CCTV di rumah sakit Gibson khusus malam ini. Dokter Zaki adalah seseorang yang sangat bisa menjaga rahasia. Flashback off. Setelah bertemu dengan Renata, Farel tidak dapat menahan rasa rindunya. Bahkan dia tidak memberikan kesempatan pada Renata untuk bicara. Padahal Renata ingin membicarakan tentang permintaan Tuan Aldi yang meminta Renata untuk meyakinkan Farel agar Farel mau menikah dengan Sabrina. Farel? Renata tidak dapat meneruskan perkataannya karena Farel tiba-tiba aja berjalan mendekati Renata yang sedang duduk di pinggiran perangkap. Pria itu memegang wajahnya dan mencium bibirnya dengan sangat rakus, seolah dia ingin menunjukkan betapa dia
sangat merindukan wanita itu, seberasa rindu yang sangat menyiksa. Renata yang awalnya ingin mengatakan sesuatu pada Farel menjadi bungkam. Cuman Farel membuatnya tak berdaya. Dia sangat merindukan pria itu. Biarlah dia memiliki kenangan manis sebelum dia akhirnya memang harus merelakan Farel menikah dengan Sabrina. Renata tidak ingin Farel menentang ayahnya demi dirinya. Mungkin dengan Renata pergi dari kehidupan pria itu, Farel bisa melupakannya. Tangan Renata bergerak memeluk leher Farel. Kemudian Farel melepaskan ciuman. Dia terengah-engah memandangi Renata dengan intens. Apa kamu mau ikut denganku? Renata termangu. Dia nampak kebingungan. Sejujurnya dia ingin pergi bersama dengan Farel. Walaupun dia tidak tahu pria itu akan membawa pergi kemana, tapi dia takut Edo akan kembali ke rumah sakit.